Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai analisis tingkat kesehatan bank syariah dengan menggunakan metode Camel. Berikut ini adalah poin-poin yang akan kami bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Tusoli dari Perbankan Syariah E semester 6. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi pengertian, tujuan dan manfaat dari analisis tingkat kesehatan bank. Ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah laporan yang menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungan yang bersifat signifikan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari analisis tingkat kesehatan bank. Penilaian kesehatan bank itu sendiri merupakan hasil penilaian pada kondisi bank yang harus dilakukan untuk mengatasi resiko dan kinerja bank. Jadi intinya tingkat kesehatan bank adalah kondisi keuangan dan manajemen bank diukur melalui rasio-rasio hitung. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat analisis tingkat kesehatan bank. Yang pertama itu tujuannya untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau tidak sehat, sehingga Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina bank-bank dapat memberikan arahan atau petunjuk bagaimana bank tersebut dijalankan atau bahkan dihentikan dalam kegiatan operasinya. Dan selanjutnya manfaatnya itu bagi perbankan ini sendiri sebagai salah satu alat bagi manajemen dalam menentukan kebijakan dan pelaksanaan bank ke depannya. Dan bagi Bank Indonesia sendiri digunakan oleh pengawas dalam menerapkan strategi pembinaan, pengawasan, dan pengembangan yang tepat bagi bank berdasarkan prinsip syariah di masa yang akan datang. Sekian pemaparan dari saya, kurang dan kurangnya mohon maaf. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Sarah dari kelompok 11 akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai metode Camel. Dalam mengukur tingkat kesehatan bank, kita dapat menggunakan salah satu metode, yaitu metode Camel. Camel merupakan singkatan. Yang pertama itu C, yaitu kapital atau rasio tingkat kecukupan modal. Penilaian kapital ini berdasarkan CAR atau Capital Adequacy Ratio, dengan perbandingan rasionya adalah modal terhadap aktiva tertimbang menurut rasio atau ATMR. Maka rumusnya yaitu CAR sama dengan modal dibagi ATMR dikali 100%. Kemudian yang kedua yaitu A atau aset, merupakan rasio-rasio kualitas aktiva. Penilaiannya berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan perbandingan aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap total aktiva produktif. Maka rumusnya yaitu KAP sama dengan aktiva produktif yang diklasifikasikan dibagi total aktiva produktif dikali 100%. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu M, manajemen atau menilai kualitas manajemen. Kualitas manajemen juga dapat dinilai dari tingkat pendidikan dan pengalaman karyawan dalam menangani kasus-kasus perusahaan. Nah, rumusnya untuk manajemen yaitu NPM sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi total pendapatan operasional dikali 100%. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu E atau earning, merupakan menilai rasio-rasio rentabilitas bank. Bank yang sehat merupakan bank yang secara rentabilitasnya terus meningkat.
Nah, rumusnya untuk rasio rentabilitas yaitu ROA sama dengan laba sebelum pajak dibagi jumlah aktiva dikali 100%. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu L atau liquidity, merupakan rasio likuiditas bank. Rasio likuiditas bank merupakan sebuah penilaian atas kemampuan bank dalam membayar semua hutang-hutangnya. Nah, maka rumus untuk likuiditas yaitu CR sama dengan alat likuid dibagi hutang lancar dikali 100%. Baik, demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Al-Mahjuni. Di sini saya akan menjelaskan contoh analisis tingkat kesehatan bank. Langsung saja, bisa dilihat pada tabel samping saya menunjukkan data keuangan pada PT BPR Jakarta Pariaman cabang Padang terdapat fluktuasi atau ketidakpastian rasio. Adanya peningkatan dan penurunan dari nilai keuangan seperti modal, ATMR, laba sebelum pajak, total aset, kredit yang diberikan, dana pihak ketiga, APYD, dan jumlah aset produktif. Bisa dilihat banyaknya peningkatan dan ada beberapa indikator yang mengalami penurunan, yaitu laba sebelum pajak dan APYD. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menganalisisnya yaitu menemukan CAR atau rasio kecukupan modal. Sebelum menemukan CAR itu sendiri, kita harus tahu bahwa CAR itu berdasarkan standar Bank Indonesia minimal 8%. Nah, sesudah itu kita menemukan CAR tersebut. Bagaimana sih caranya? Jadi gini, kita masukkan rumus modal dibagi ATMR dikali 100%. Kita hitung terlebih dahulu pada tahun 2017 ya, menggunakan rumus yang tadi. Jadi modalnya itu kan sebesar 3.848.100 dibagi 26.728.770,1 dikali 100%. Nah, mendapatkan hasil 14%. Dan pada tahun 2018 pada modal itu sebesar 4.820.800 dibagi ATMR itu sebesar 29.158.918,2 dikali 100% mendapatkan hasil 16%. Nah, bisa disimpulkan pada kedua tahun ini pada PT BPR Jakarta Pariaman cabang Padang itu sehat karena hasilnya itu sudah melebihi standar minimal Bank Indonesia. Dan juga pada tahun 2017 ke tahun 2018 itu mengalami kenaikan sebesar 2% ya. Kan tadi hasilnya itu 14% menjadi 16%. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.